berdiri di tempat ini, kita mau siapkan hati yang terbaik. Haleluya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan mengambil tata Engkau yang kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Haleluya, haleluya. Malaikat pujian Ibu Saudara. Roh Allah yang hidup penuhi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya Tuhan. Kami rasakan Roh Kudus-Mu pagi hari ini Bapa. Hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi
terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidup kami Tuhan, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari sembah Dia pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Engkau membebaskan kami, Engkau membalut hati kami yang terluka. Haleluya, 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 haleluya. Glory, sembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah, mari agungkan Dia. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Engkau yang layak, Engkau yang layak terima sembah. Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kami tinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Engkau yang layak kami muliakan, Engkau yang layak terima pujian, terima hormat. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini, kami mengagungkan Engkau pagi ini. Haleluya, 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 haleluya. Pagi hari ini Kau bebas dalam hati kami. Pagi hari ini Kau bebas dari segala masalah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bebas, kami bebas. Haleluya, 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 haleluya. Kami dibebaskan, kami bebas. Kami melihat karya-Mu terjadi di hidup kami. Kami melihat karya-Mu terjadi di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya.
jelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidup kami alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kebesaran-Mu nyata pagi hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji memuliakan Engkau pagi hari ini. Yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, kita akan sama-sama katakan amin. Shalom Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Siap undang untuk bangkit berdiri pagi hari ini. Kita bersuka cita lebih lagi dalam Tuhan. Kamu pesona Tuhan. Berkat-Mu tiada ternilai dalam hidup kami. Kasih-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. La 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 la. La la la. Sungguh Kau mempesona. Segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Angkat suaramu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Kau jagai semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Sialalalala. Sialalalala. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi hari ini. Saya akan percaya roh sukacita pagi hari ini, amin. Roh sukacita. Mari pagi hari ini juga kita mau siapkan tanah hati yang terbaik. Kita datang di tempat ini bersatu kerinduan kita mendengarkan Tuhan. Haleluya Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau tahu Tuhan pagi hari ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Engkau tahu menjadi kebutuhan kami Tuhan. Engkau tahu menjadi masalah kami Tuhan. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berserah. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Persiapan pagi hari ini Bapak Saudara. Sungguh Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh Engkau tahu tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tahu
Segala puji, hormat, sembah dan syukur kemenakan kehadiran Bapa dalam surga. Bapa yang kami kenal sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh pagi ini kami bersyukur Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan. Kalau kami ada pagi ini dengan tubuh kami yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap pujian kami, sembah syukur kami kehadiran-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sucikan, kuduskan, sehingga berkenan di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Karena satu kerinduan dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Tiba saatnya kami sebentar akan menerima berkat-Mu melalui firman-Mu. Tutup bungkus kami sungguh kesadaran-Mu yang kudus, kuduskan kami. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Firman termaterai dalam hidup kami. Kembali nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara sehat hari ini? Amin. Puji Tuhan. Harta yang terbesar sekarang ini adalah kesehatan. Amin saudara. Bukan emas dan perak, semuanya mencari kesehatan. Jadi kita bersyukur pagi hari ini kalau kita boleh ada di rumah Tuhan, ya, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Sesuai dengan tema sini saudara, tahun 2022, yaitu 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Allah berfirman, dari gelap akan terbit terang. Dan terangnya itu membuat bercahaya, ya. Terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Jadi terang Tuhan bercahaya di dalam hidup kita. Sehingga dikatakan apa? Supaya kita beroleh terang. Kita mengerti Allah yang kita sembah adalah Allah yang terang, Allah yang sehingga Allah yang penuh dengan kemuliaan, sehingga kita tahu tentang kemuliaan Allah, ya. Jadi kita tahu tentang pribadi Allah karena adanya terang Kristus di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita dalam kegelapan, kita tidak akan bisa menemui terang itu. Tidak dapat menemui terang Kristus. Saudara yang kekasih, jadi betapa pentingnya terang, ya. Betapa pentingnya terang Allah di dalam kehidupan setiap kita. Pada waktu pertama kali Allah menciptakan bumi, ya, yang pertama diciptakan adalah terang. Pada waktu dikatakan bumi dalam kegelapan, ya, Roh Allah melayang-layang dan firman Tuhan mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi betapa pentingnya saudara terang, jadi dibutuhkan untuk segala sesuatu. Tanpa terang tidak bisa bertumbuh, ya. Tanaman bertumbuh karena adanya terang atau cahaya matahari sehingga bertumbuh. Juga cahaya matahari atau terang itu sedang kita butuhkan saat ini. Amin saudara. Seringkali kan kita sedang berjemur, ya, untuk mendapatkan vitamin D. Nah, terang itulah matahari yang Tuhan ciptakan buat kita. Juga dikatakan terang itu menghangatkan, bahkan membunuh kuman, ya. Saudara yang kekasih, lawan dari terang adalah gelap, ya. Ke dalam kegelapan tidak ada satupun yang dapat bertumbuh. Di dalam kegelapan tidak ada satupun yang dapat bertumbuh. Kalau kegelapan itu berlangsung lama, ya, maka segala sesuatu akan mati, ya. Kalau berlangsung lama, maka kegelapan itu, maka setiap kehidupan akan mati. Saudara yang kekasih, kita juga mengacu kegelapan kepada dosa, ya. Kegelapan itu kita mengacu pada dosa. Pada saat dosa itulah sedang di dalam kegelapan. Juga mengacu pada kejahatan, ya, dosa dan kejahatan. Jika berlangsung lama juga akan membuat kita ini binasa, ya.
Kalau dosa berlangsung lama akan buat kita menjadi binasa. Bersyukur pada Tuhan, saudara. Kalau tadi dikatakan bahwa Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, ya, sehingga kita memiliki terang Kristus. Ya, kita di sini memiliki terang Kristus. Amin, saudara. Amin. Saudara yang kasih, dikatakan gereja atau eklesia adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Saudara yang kekasih, kalau Efesus 5 ayat 8-9 mengatakan, kita baca saudara, Efesus 5 ayat 9 dan 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Memang ya dahulu kita sebelum dipanggil Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, kita ini dalam kegelapan. Ya. Tapi sekarang kamu adalah terang. Ya. Sekarang kamu adalah terang. Amin, sudah. Saya sekarang adalah terang, terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, kalau kita sudah mendapat terang itu, kita hidup sebagai anak-anak terang. Dikatakan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara yang kekasih, kalau di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16 dikatakan di sana. Kita buka Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ada maksud Tuhan, saudara. Ada maksud Tuhan kalau kita diberi terang, ya, supaya apa? Terangnya itu hendaknya bercahaya. Ya, di depan banyak orang, ya. Kalau kita sudah punya terang, jangan terang kita sembunyikan, ya. Terang kita, nih saya sebagai anak-anak terang, saya anak-anak Tuhan, ya. Yang Tuhan kehendaki apa? Kita menjadi saksi, ya. Menjadi terang berarti menjadi saksi di mana Tuhan tempatkan kita berada, dimanapun, di kantor, ya, di tempat kita berusaha, berdagang, orang melihat, oh, itu anak Tuhan. Itu berarti terang yang tidak disembunyikan. Ada maksud Tuhan, saudara, supaya apa dikatakan? Memuliakan Bapamu yang di surga. Apa jadinya kalau kita mengatakan saya ini terang, tapi perbuatan saya tidak baik? Berarti tidak ada terang di dalam kehidupan, ya. Tidak ada terang kalau kita melakukan apa yang tidak baik. Katakan mereka, supaya mereka melihat, dikatakan mereka itu yang masih di luar, saudara, ya. Mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara yang kekasih, ini adalah tema tahun 2022, ya. Subtemanya atau tema bulan Maret, saudara, adalah di dalam Amsal 20 ayat 20, ya. Kita akan masuk di dalam tema bulan Maret, Amsal 20 ayat 20. Dikatakan siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Wah, ini luar biasa nih. Ada nggak yang mengutuki ayah ibu? Nggak ada, karena ada terang Kristus di dalam setiap kehidupan kita, ya. Siapa yang mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Bahkan dalam Imamat 20 ayat 9 dikatakan, Imamat 20 ayat 9, apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ya, jadi betapa mengerikan, ya. Kalau kita katakan mengutuki, saya rasa tidak ada. Tidak ada. Amin, saudara. Kita semua menghormati, ya, mengasihi, berbakti kepada orang tua, karena kita memiliki terang Kristus. Dikatakan pelitanya akan padam pada waktu gelap, saudara.
Kalau saudara bisa bayangkan, kalau kita misalnya di tengah-tengah kegelapan punya pelita hanya satu-satunya. Hanya ada satu-satunya, nyala, sekitar gelap, padam. Ya, pasti kita akan apa? Tersandung, terjatuh, ya, tersesat. Ya. Jadi terang itu dibutuhkan ya dalam kehidupan setiap kita, anak-anak Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam Mazmur 119 ayat 105, saudara tahu itu, firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi pelita itu adalah firman, ya, firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan. Pelita, ya, yang menerangi jalan hidup kita adalah firman Tuhan, ya, sehingga kita tidak akan melakukan apa yang dikatakan mengutuki orang tua atau ayah atau ibu. Ya. Ada ilustrasi, saudara. Ada anak sekolah minggu yang bertanya kepada ibunya, dikatakan begini, minta penjelasan tentang teks bacaan dari guru sekolah minggunya, yang mengatakan gini, biarkanlah cahayamu bersinar. Gurunya mengajarkan, biarlah cahayamu bersinar. Apa artinya, ibu? Terus ibu bilang gini, artinya biarkanlah hidupmu bersinar. Ya, biarlah hidupmu bersinar dengan kebaikan dan ketaatan. Ya. Tak lama kemudian si ibu mendengar keributan, ya, di tempat anak-anaknya bermain, dan anaknya yang tadi bertanya dia menghampiri ibunya, dia bilang, Bu, saya baru saja memadamkan cahaya saya. Si anak menyadari, Bu, saya barusan memadamkan cahaya saya. Ya, si anak kecil menyadari setelah dia berantem dengan temannya, dia mengatakan, itulah kehidupan kita. Kita harus sadar, ya. Kalau saat kita sedang di dalam kehidupan kita yang di dalam melakukan hal yang tidak baik atau kejahatan atau berdosa, kita harus sadar, oh, berarti cahaya saya sedang padam. Kalau kita atau orang lain, kita lah katakan, atau saya lah sedang berjalan di luar jalur Tuhan, berarti cahaya saya sedang padam. Ya, cahaya saya tidak menyala, tidak menjadi berkat, tidak menjadi saksi. Orang lihat, loh, kok begitu? Jadi pertanyaan besar. Katanya anak Tuhan. Ya, jadi cahayanya padam itu pada waktu segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa ada kejahatan, saudara? Kenapa ada kejahatan? Karena tidak adanya Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan di dalam hidup setiap kita, tidak ada kejahatan. Jadi pentingnya tadi dikatakan cahaya atau terang Kristus, ya. Dikatakan tadi pelita atau firman Tuhan yang adalah pelita dihidupi dalam kehidupan setiap kita. Jadi bukan hanya kita mendengar, bukan hanya saya ini berkhotbah, bukan, tapi melakukan sehingga terang itu benar-benar ada di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, di dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3 kita baca, saudara. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah ada suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Jadi bukan kita mengutuki, kita sebagai anak, ya, bukan mengutuki, tapi menghormati, supaya apa, saudara? Panjang umurmu di bumi. Artinya betapa penting. Jadi kita kembali hormat kita ke orang tua itu untuk kepentingan si anak sendiri, ya. Supaya panjang umurmu di bumi. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kesaksian, saudara, ada kesaksian. Mungkin saudara pernah dengar, ya, dari Datuk Sri Tahir, ya. Datuk Sri Tahir itu konglomerat yang punya Mayapada, ya, Bank Mayapada, terus Rumah Sakit Mayapada, ya. Dia itu sudah tua, mungkin seumur saya atau lebih, saya nggak kurang tahu, ya. Dia masih punya ibu, saudara. Ibunya juga sudah lanjut. Ya. Dia itu menyemir rambut ibunya, Bagi dia kecil manggil kap salon untuk datang ke rumah untuk menyemir rambut. Tapi dilakukan sendiri, saudara. Ya, dilakukan sendiri sambil bilang, ya, Ma, sehat ya, Ma.
Dia kata, selagi masih ada waktu. Sambil dia menyisir, dia berkata, selagi masih ada waktu. Ya, karena suatu saat waktu itu akan hilang, orang tua itu akan pergi. Akan meninggalkan lebih dahulu, jadi dia menunjukkan kasihnya, baktinya kepada orang tuanya. Itu dia, hormat ya. Jadi tidak mengutuki. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan pasti menghormati orang tua ya. Seringkali timbul penyesalan mungkin dalam anak-anak yang orang tuanya sudah pulang. Aduh, Ma. Ya. Dulu saya rasa tidak. Kita positifnya aja. Anaknya berbakti sama orang tuanya. Menghormati orang tuanya selagi orang tua masih hidup. Tetapi apa? Dia merasa menyadari masih banyak yang belum saya lakukan untuk orang tua. Menyesal dalam arti positif ya. Aduh Tuhan, coba orang tua saya masih hidup ya. Kehidupannya sudah berhasil. Tapi orang tua sudah dipanggil. Sekarang saya tidak bisa menyenangkan orang tua. Ada timbul penyesalan. Oh saya tidak bisa menyenangkan orang tua. Sebenarnya orang tua itu tidak. Kalau saya kan sebagai orang tua ya. Tidak perlu disenangkan dengan perkara-perkara, bukan. Kalau anak-anak yang kita miliki patuh, hormat, sayang, berbakti, itu udah cukup. Orang tua tidak pernah menuntut. Ya orang sebagai anak mungkin pikirnya berbeda ya, ingin menyenangkan orang tua. Selagi saya ada nih, tapi pada waktu itu memang nggak ada. Bukan kesalahan si anak, memangnya tidak ada. Ya, jadi jangan ada penyesalan itu. Tapi jangan ada penyesalan setelah kebalikannya, saudara. Udah selagi orang tuanya masih hidup, nggak dihormati, nggak patuh, nggak taat. Tetapi begitu meninggal, nah kalau ada Chinese ya, mereka tuh menyembayangi, ya, menyembayangi orang tua. Itu ada Chinese, saudara. Ya, itu bukan itu, saudara. Tapi memang ada Chinese itu bawanya positifnya. Seringkali kita nggak tahu. Padahal saudara, itu anak merasa ya, si anak merasa bahwa dia belum cukup ya untuk menghormati, untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga mereka tuh katakan sembahyang leluhur ya. Sebenarnya itu karena rasa hormatnya, rasa baktinya pada orang tua seakan-akan belum cukup. Jadi dia seakan-akan mau terus begitu ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita tahu ya itu tidak perlu. Karena selagi orang tua masih hidup, kita berbakti padanya. Amin saudara. Selagi orang tua masih hidup, kita berbakti. Saatnya nanti, orang tua nggak ada ya. Hormat. Saudara, mungkin saudara kejadian seperti itu. Saya katakan bahwa saya pernah lihat di TV berita ada seorang anak muda, dia itu suka minta duit ke orang tuanya. Ini kalau jumlahnya kecil, jumlahnya besar, jutaan. Ya orang tua tunggal ibunya ya. Terus dia saya lihat di TV ya saudara. Kalau nggak dapat ibunya dipukuli saudara. Ibunya dipukuli. Akhirnya ibunya tuh lari keluar dari rumah, nggak berani tinggal di rumah. Padahal tuh rumahnya sendiri. Akhirnya disarankan suruh lapor ke polisi. Jadi memang ada. Itu karena apa saudara? Dunia sedang dalam kegelapan. Amin saudara. Dunia sedang dalam gelap. Kalau dikatakan gelap itu juga identik dengan rasa takut ya. Saudara, selama 2 tahun ini kan sedang diliputi rasa takut ya. Takut. Banyak yang kena ya. Tapi kita bersyukur ya karena kita punya terang Kristus. Amin saudara. Di dalam Amsal sudah kita baca 17 ayat yang ke-6. Sebentar. Ya, Amsal 22 dulu saudara ayat 6. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kita saudara sebagai orang tua, karena posisi kita sebagai orang tua ya, bukan sebagai anak. Ya. Kalau anak melakukan mungkin tidak hormat,
tidak berbakti, ya kita berbalik, kita koreksi sebagai orang tua. Jangan-jangan ini kesalahan saya sebagai orang tua. Ya, kesalahan kita sebagai orang tua, kenapa kok anaknya nggak berbakti? Kenapa kok anaknya kok tidak menghormati? Maka dikatakan firman Tuhan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, tidak akan menyimpang karena dididik dari kecil. Ya, kita bersyukur ya, kita bersyukur. Saya percaya anak-anak kita tuh ada anak yang dididik Tuhan melalui orang tua, melalui sekolah minggu, ya, sehingga nanti tidak akan menyimpang, saudara. Tidak akan menyimpang dari jalan Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam Ulangan 6-7. Ulangan 6-7. Ulangan 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan bicarakannya bila engkau duduk di rumahmu, bila engkau sedang dalam perjalanan, bila engkau berbaring dan bila engkau bangun. Ulangan ini adalah perikopnya, judulnya adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ya. Jadi kasih kepada Allah ada perintah yang utama. Jadi berarti memiliki roh takut akan Tuhan. Itu penting ya bagi setiap kita, bagi anak-anak. Ya. Maka dikatakan dalam ulangan tadi, apa yang kuperintahkan pada hari ini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tidak cukup sekali, berulang-ulang. Ya, kepada anak-anakmu. Ya, pada anak-anak kita. Dan membicarakannya bila engkau duduk di rumahmu. Kita duduk dalam perkumpulan keluarga, ya, mungkin waktu makan, acara makan, ya, kita berbincang-bincang ada masalah apa dengan anak-anak. Ada pergumulan apa, ada persoalan apa. Ya. Kita sebagai orang tua kita harus care, perhatian, bukan hanya perkara materi saja. Ya, kadang-kadang kan orang tua sibuk cari ya yang materi mencukupkan. Sebenarnya tidak cukup hanya itu ya. Dikatakan supaya kita mengajarkan berulang-ulang, membicarakan bila engkau duduk di rumahmu, bila engkau sedang dalam perjalanan, bila engkau sedang berbaring dan bila engkau bangun. Artinya setiap saat. Ya. Jadi seringkali ada juga orang tua ini, saudara. Ada orang tua dia beranggapan yang mendidikan guru. Di gereja ada guru sekolah minggu, di sekolah ada guru sekolahan. Cukup kan? Saya mah orang tua, bukan saudara ya. Maka dikatakan apa saudara? Betapa pentingnya sebagai orang tua kita harus memberikan warisan ya. Warisan apa saudara? Jasmani bukan, materi bukan. Itu adalah warisan rohani ya. Yang kita berikan, yang kita ajarkan firman Tuhan atau setiap perbincangan kita pada anak itu adalah warisan rohani penting saudara. Iman, warisan iman, warisan rohani atau warisan iman kita kepada sehingga anak itu tidak menyimpang saudara, tidak meninggalkan Sang Juru Selamat, tidak meninggalkan Kristus, tidak meninggalkan Tuhan. Seringkali anak-anak kan mungkin sebagai orang tua kita hanya ingin memberikan warisan yang jasmani ya, mencari harta banyak untuk nanti anak-anak. Saudara yang kekasih, kita sebagai orang tua, orang yang percaya, tidak perlu khawatir ya. Karena katakan orang benar, anak cucunya tidak akan minta-minta roti. Mereka masing-masing akan punya berkatnya sendiri-sendiri ya. Jadi jangan kita terfokus untuk mungkin mencari harta untuk warisan, bukan. Bukannya tidak boleh, kalau mau boleh itu bagus ya. Tapi yang penting, yang utama sebenarnya, yang rohani. Karena apa saudara? Kalau kita kan bisa lihat contoh si anak yang terhilang. Pada waktu dia punya harta banyak, dia hilang jalannya, tersesat, ya, hidup dalam dosa. Ya. Karena apa? Karena tidak punya warisan rohani. Coba kalau dikasih orang tua masih warisan rohani atau iman, percaya gitu, ditanamkan sejak dini, sejak kecil, terus disebaringi dengan warisan jasmani. Kalau warisan yang jasmani atau materi atau kekayaan itu hanya akan habis. Tapi warisan rohani itu tidak akan habis, kekal, membawa kita ke surga, membawa anak-anak kita ke surga, kekal. Warisan kekal yang kita berikan kepada anak-anak ya. Jadi seringkali juga kan warisan itu kan membuat pertengkaran ya. Pertengkaran kita sering dengar, pertengkaran anak-anak berebut harta warisan orang tua. Karena apa? Ya karena orang tua tuh hanya memberikan harta warisan
yang sifatnya jasmani, tidak memberikan warisan yang rohani, ya. Jadi katakan hendaklah kau mengajarkannya berulang-ulang, ya, supaya si anak termeterai dalam kehidupan si anak, ya. Saya percaya, saudara yang kekasih, dan kita sebagai anak-anak terang pasti menaruh hormat dan bakti, ya, kepada orang tua. Juga kita sebagai orang tua sebaliknya kita mengasihi anak-anak, ya, mengasihi anak-anak. Ini semua terjadi, ya saudara, karena kita memiliki kasih Kristus, ya. Karena kita memiliki kasih Kristus, si anak punya kasih Kristus, punya terang Kristus, sehingga dia hormat kepada kita. Sehingga kita masa tua kita sebagai orang tua tidak mengelus-elus dada, katakan menyimpang, aduh anakku, ya, jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi kita mengalami seperti itu. Sebenarnya ya segala itu ada timbal baliknya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Mungkin kita tidak menabur kebaikan, tidak mengajar, tidak mengasihi, tidak peduli terhadap si anak, anak berbalik tidak hormat. Ya, kalau kita mengasihi, bertanggung jawab terhadap anak, saya percaya, kita percaya buat anak-anak yang kita miliki, anak-anak yang menaruh hormat. Ya, saya bersyukur untuk anak-anak gereja Batu Karang. Semuanya hormat, semuanya, apalagi sekarang generasi penerus, ya. Ini penerus yang akan jadi, yang muda-muda, ya. Itu semua didikan orang tua, ya. Semua didikan orang tua sehingga boleh juga terlibat dalam pelayanan. Sebagai orang tua dikatakan di dalam Amsal 17 ayat yang ke-6, ya. Amsal 17 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, ya. Mahkota orang tua adalah anak cucu, ya. Kebanggaan orang tua, nih kebanggaan orang tua bukan apa-apa, anak cucu, oh anaknya baik, anaknya berhasil, cucunya baik, itu kebanggaan orang tua, ya. Jadi kalau misalnya anaknya nggak hormat, ya jadi bukan kebanggaan, ya. Mahkota orang-orang tua adalah anak-anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka, ya. Jadi kehormatan sebagai seorang anak, kita merasa aduh terhormat punya orang tua yang baik, yang mengasihi, ya. Sebagai anak kita timbal balik, sebagai ayah, sebagai ibu kita menaruh kebanggaan kepada sang anak. Sebagai anak kita menaruh apa? Rasa hormat, ya, merasa apa ya? Hormat, ya. Merasa ya bangga juga memiliki orang tua yang mendidiknya dengan sehingga berhasil, ya. Saudara yang kekasih, semua dikatakan karena kasih Allah, kasih Kristus ada dalam hidup kita, terang Kristus ada dalam hidup kita, sehingga kita dapat Tuhan menjadi terang Tuhan, ya. Dan terang itu boleh kita terima, keselamatan itu boleh kita terima, semua karena kasih Kristus di juta, karena telah menebus dosa kita. Ya, kita patut bersyukur, kita boleh ada, percaya pada Tuhan Yesus. Tapi kita harus ingat, saudara, harus ingat sekali lagi, banyak saudara-saudara kita yang belum percaya, yang belum mengenal Kristus, yang jauh dari Kristus. Itu menjadi tanggung jawab kita, supaya terang kita percaya. Mereka melihat, oh mereka boleh percaya. Mereka boleh percaya bukan karena apa-apa, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi-saksi Tuhan, ya, membawa jiwa-jiwa saudara kita yang belum percaya, ya. Kita tidak perlu, mungkin kita tak bisa menginjili, tapi lihat perbuatan baik, pasti orang-orang akan melihat dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, menjadi berkat buat setiap kita. Biar Roh Kudus yang mengurapi menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita naikkan satu pujian, saudara, yang mengatakan kasih Yesus indah dalam hidupmu. Kasih Yesus indah dalam hidupku,
menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari sudah kita bangkit berdiri. Yesus indah dalam hidup. Amin Tuhan, kasih-Mu Tuhan menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Haleluya. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku dalam tangan-Mu. Ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Yang butuhkan kasih-Mu Tuhan, yang butuhkan terang-Mu Tuhan. Ya, tanpa Engkau Tuhan, tanpa kasih pegang hidup kami, pimpin jalan kami Tuhan. Sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasih-Mu. Ku merasa teduh. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, kami butuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami butuhkan terang-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami. Enggak hidup ini hidup dan senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Glory lepas tangan oh, terpujilah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu meteraikan dalam hidup kami Roh yang kudus. Sehingga terang-Mu semakin bercahaya dan kehidupan setiap kami Tuhan. Nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Pimpin kami dalam kebenaran-Mu Tuhan. Pimpin kami dalam kekudusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu Tuhan. Untuk setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati setiap kami oleh firman-Mu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk segenap aktivitas kehidupan setiap kami dan pimpinan Tuhan. Tuhan kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit Tuhan mari kau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang sedang bergumul Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Oh kami punya Allah yang hidup. Allah yang berkuasa.
Allah yang selalu peduli dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar damai sejahtera sukacita mau ada dalam kehidupan bangsa kami Indonesia. Sehingga kami semua Tuhan boleh menjadi milik kepunyaan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia Tuhan. Bawa kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita percaya firman Tuhan pada pagi hari ini sudah memberkati kita ya. Semua dan kedatangan kita tidak sia-sia ya. Puji nama Tuhan. Perjamuan kudus akan diadakan pada minggu depan ya. Berhubung kegiatan yang padat yang dilakukan oleh Bapak Gembala dan Bapak Wakil Gembala pada minggu lalu ya. Juga naik kendaraan mobil ya. Kegiatan organisasi ya ke Jawa Timur sehingga pada hari ini perlu istirahat ya. Dan saudara bisa melihat kegiatannya ada di YouTube ya, kegiatan organisasi ada di YouTube yaitu wisuda STTIP ya. Dan jadi minggu depan ya perjamuan kudus akan diadakan ya. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita pada jam pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan dan hingga akhirnya. Dan kami percaya kami yang hadir sudah diberkati oleh firman-Mu. Dan kupakai hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu. Berkati Tuhan di dalam keluarganya, istri dan anak, mantu dan cucu-cucunya. Dan Kau juga memberkati semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Dan Kau juga memberkati semua yang hadir. Berikan kami kekuatan di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Dan ajar kami setia dan taat kepadamu. Hidup di dalam kebenaran dan kesucianmu. Sebagaimana yang diajarkan oleh firman-Mu. Khususnya bagi kami anak-anak muda dan ibu-ibu, bapak-bapak muda. Biar kami mau belajar menghormati orang tua kami. Bukan saja orang tua kami, tapi juga mertua kami dan juga orang tua di dalam Tuhan. Supaya kami diberikan umur panjang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih berkat-Mu mengalir melimpah atas kami. Terima kasih banyak. Dan kami serahkan juga ibadah sore ke dalam tangan Engkau. Kiranya juga Engkau memberkatinya. Dan kami juga berdoa buat mereka yang berulang tahun pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati mereka yang berulang tahun. Diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan kami juga tidak lupa berdoa buat yang sakit. Kami berdoa buat Bapak Petrus, buat Ibu Naomi Darweni, dan juga mungkin ada yang lain-lainnya. Hamba tidak tahu. Yang lemah Kau kuatkan dan Kau nyatakan kuasa-Mu lewat bilur Yesus. Diberikan kesehatan. Dan Tuhan kembalikan dan pulihkan sehingga mereka bisa beribadah kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dan hantarkan kami Tuhan tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan hantarkan juga kami Tuhan pada setiap kegiatan ibadah kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada saat ini kami mohonkan berkat-Mu turun atas kami. Saudara-saudaraku yang terkasih. Kiranya berkat cinta kasih Allah Bapa dan Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Semua yang percaya katakan